Kalau kamu lagi galbay atau telat bayar pinjol, terus HP atau nomormu sengaja kamu matiin biar nggak diteror, kira-kira bisa dipidana nggak? Apakah ada risikonya kalau kita menghindar? Oke, jawabannya nanti kita sama-sama tahu di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, pertama kita bedain dulu antara telat bayar sama gagal bayar. Nah, telat bayar itu kalau kita masih ada niat bayar, tapi belum bisa tepat waktu atau kita sudah nunggak tapi nggak lebih dari 3 bulan. Nah, biasanya yang kita kena itu denda harian. Dan pihak pinjol juga pasti terus menagih. Kalau galbay atau gagal bayar, itu kalau kita benar-benar nggak bisa bayar dalam waktu lama. Nah, kalau udah lewat dari 90 hari, biasanya pinjaman dianggap macet dan pihak pinjol akan menyerahkan ke debt collector atau pihak ketiga buat nagih. Terus apa hubungannya sama matiin HP pas dalam kondisi kayak gini? Apakah kita bisa kena pidana? Jawabannya tidak, ya. Kenapa? Karena pinjaman online itu sifatnya hutang perdata, bukan pidana. Artinya, kalau kamu nggak bisa bayar, konsekuensinya bukan di penjara, tapi lebih ke masalah denda, bunga berbunga, dan catatan buruk di sistem kredit. Jadi kalau kamu pengen ngajuin kredit nih, misalnya di bank atau di tempat kredit kendaraan bermotor. Nah, ini yang bisa jadi masalah. Satu-satunya cara kamu bisa kena pidana itu kalau dari awal niatmu itu menipu. Misalnya nih, kamu ngajuin pinjaman pakai identitas palsu. Terus kamu bikin akun bodong untuk nyairin dana. Nah, itu bisa kena pasal 378 KUHP tentang penipuan. Nah, itu baru bisa dipenjara. Kalau matiin HP, kita nggak bakalan masuk penjara. Sekarang pertanyaannya, kalau kita udah telat bayar atau gagal bayar, kita harus gimana? Pertama, jangan panik dan hadapi dengan kepala dingin. Jangan sampai kamu tergoda buat minjam di aplikasi lain buat nutup utang sebelumnya. Nah, itu bakal bikin kamu makin terjebak di lingkaran hutang pinjol. Kedua, cek apakah pinjol yang kamu pakai itu legal atau ilegal. Kalau pinjolnya terdaftar di OJK, mungkin agak sedikit lebih baik. Tapi kalau dia itu pinjol ilegal, bisa-bisa kamu diteror secara terus-menerus. Jadi kalau matiin nomor HP ya nggak apa-apa, karena menghindari teror ini, biar kamu sebagai peminjam tidak blunder. Sebijaknya kita saja. Kalau mereka neror, kita matikan HP. Kalau udah enggak, ya udah kita nyalain HP lagi, hidup kayak biasanya aja. Nah, begitu penjelasannya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.